kami berikan engkau sampai engkau ridha. Nabi Muhammad menjawab apa saudara? Nabi nggak minta buat dirinya, Nabi nggak minta buat keluarganya, tapi yang Nabi minta, idanlah arta wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau memang kau akan berikan aku, permintaanku satu ya Allah, aku tidak rela ada satupun umatku di neraka. Saudara, 11 hari pada saat itu nggak turun Pak Bu. Orang-orang kufar Quraisy mulai ngejek Nabi Muhammad. Hadza Muhammad wada'ahu rabbuhu wa qala. Muhammad mulai ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad diabaikan oleh Tuhannya, Muhammad mulai tidak digubris oleh Tuhannya. Mereka ejek Nabi karena 15 hari wahyu terputus. Saudara, yang jawab ejekan tersebut bukan Nabi Muhammad sendiri, bukan para sahabat, bukan para ahlul bait, tapi yang tidak terima Nabi Muhammad diejek, langsung yang menjawab adalah Allah Subhanahu. Makanya Allah turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah jawab saudara, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja ay idza ghattahu dhalam, dan demi malam hari ketika mulai diselimuti kegelapan. Itu sumpah Allah. Apa isi sumpahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak benar apa yang mereka katakan. Tidak sekali-kali Tuhanmu meninggalkanmu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagimu akhirat lebih baik daripada dunia. Dan puncaknya bukan sekedar jawaban, bukan sekedar pembelaan, tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan engkau wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan engkau sampai engkau ridha, sampai engkau rela. Saudara, di dalam tafsir Khazin disebutkan bahwasanya pemberian yang Allah berikan kepada Nabi enggak terbatas pemberian di akhirat saja nanti saudara, tapi pemberian itu sudah mulai dari di dunia. Ibadallah, di akhirat ketika Allah katakan kepada Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kami berikan engkau sampai engkau ridha. Nabi Muhammad menjawab apa saudara? Nabi nggak minta buat dirinya, Nabi nggak minta buat keluarganya, tapi yang Nabi minta, idanlah arta wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau memang kau akan berikan aku, permintaanku satu ya Allah, aku tidak rela ada satupun umatku di neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu nanti di akhirat. Pemberian itu bukan cuma di akhirat, tapi mulai dari di dunia saudara. Makanya dalam tafsir Khazin disebutkan apa? Tidak ada satu kemenangan pun, tidak ada satu kebangkitan pun bagi umat Islam, tidak ada satu prestasi pun bagi umat kecuali karena berkat baginda Nabi besar Muhammad. Karena berkat pemberian Allah kepada Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, di situ lahirlah kemenangan demi kemenangan umat Islam. Peperangan-peperangan yang ada di zaman Nabi, mulai perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, sampai Fathu Mekah. Saudara, kemenangannya bukan karena jumlah umat Islam yang banyak saudara, bukan karena kepiawaian mereka dalam perang saudara, bukan, tapi faktor utama kemenangan tersebut adalah pemberian Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat lanjut futuhat Islamiyah, Islam menyebar ke berbagai belahan dunia, mulai zaman sahabat sampai tabi'in, sampai tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Menyebar Islam saudara, masuk ke Afrika lewat Mesir, terus ke pelosok-pelosok Afrika, masuk ke Syam, ke Suriah, ke Irak, ke berbagai tempat-tempat di Syam lainnya, masuk ke Eropa, Andalusia, Spanyol, Konstantinopel, Turki, yang sekarang dikenal dengan Istanbul, di bawah Muhammad al-Fatih, terus menyebar Islam saudara. Dari mana Islam bisa menyebar? Bukan karena kecerdasan umat Islam, bukan. Itu mungkin salah satu faktor, tapi bukan itu faktor utamanya. Bukan
bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan, tapi pemberian Allah untuk Nabi Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mulai di dunia kami akan berikan, Islam akan terus menyebar ke berbagai belahan dunia. Bahkan di Indonesia Pak Bu, kalau dipikir-pikir ya, di Indonesia ini bisa 90% masuk Islam. Ini kalau dipikir-pikir hebat, luar biasa, nggak masuk di akal saudara. Kenapa saya katakan nggak masuk di akal? Mari sama-sama kita merenung. Indonesia masuk Islam tahun berapa? Ratusan tahun yang lalu. Belum ada media, belum ada TV, belum ada telepon Bu Pak. Indonesia ini sukunya ada ratusan, bahasa di Indonesia ada ratusan bahasa, budaya, kultur ada berbagai budaya. Pulau di Indonesia jumlahnya puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu saudara. Banyak pulau di Indonesia. Belum ada kendaraan canggih waktu itu. Jangankan pesawat, kapal laut yang pakai mesin aja belum ada. Lautnya ganas, hutannya belantara, gunungnya tinggi, dengan kendaraan seadanya, media seadanya. Tapi begitu Islam masuk Sabang sampai Merauke, 90% masuk Islam saudara. Jangankan ratusan suku, kadang-kadang kita ngadepin orang satu RW aja kepala puyeng saudara. Betul. Otak orang beda-beda, yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, yang ini nggak setuju ini, yang ini nggak setuju ini saudara. Susah naklukin orang ini, tidak gampang saudara, bukan mudah. Tapi Islam begitu masuk ke Indonesia dengan puluhan ribu pulaunya, dengan ratusan sukunya, dengan ratusan bahasanya, di bawah para wali-wali Allah, saudara, 90% orang Indonesia bisa masuk Islam saudara. Kalau anda pikir-pikir, Belanda 350 tahun datang menjajah Indonesia, bukan cuma pengen ngeruk kekayaan, mereka juga bawa misi agama saudara. Mereka bawa misi kristenisasi, mereka lebih canggih, kendaraannya